Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali Anda menyaksikan Bewara SM TV. Bersama saya Tirani Vidya, selamat mengikuti rangkaian informasi selengkapnya. Subdit 4 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar menetapkan pasangan suami istri pelaku lelang arisan bodong di Jatinangor, Sumedang sebagai tersangka. Keduanya melakukan penipuan berkedok lelang arisan dengan total investasi para member hingga 21 miliar rupiah. Pasangan suami istri dengan inisial MAW dan ATP ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan investasi bodong berkedok lelang arisan online. Ratusan warga pun jadi korban tipu daya kedua tersangka. Bahkan korbannya yang mencapai sekitar 150 orang mendatangi Mapolsek Jatinangor untuk mencari kedua tersangka yang bersembunyi meminta perlindungan polisi. Wanita otak tindak pidana lelang arisan bodong tersebut, yakni MAW, dibantu suaminya ATP. Modus yang dilakukan oleh para tersangka yakni dengan menggunakan sistem arisan lelang fiktif, di mana tersangka menawarkan atau menjual satu slot kepada korban dengan harga Rp1 juta dengan keuntungan Rp350.000 dan kalau bisa mengajak orang akan mendapatkan tambahan Rp250.000. Aksi yang dilakukan oleh para tersangka ini sudah berjalan selama 4 tahun dengan korban lebih dari 150 orang dan total kerugian Rp21 miliar. Kedua tersangka langsung digelandang ke Polda Jawa Barat untuk penyidikan lebih lanjut. Adapun tersangkanya di sini ada satu orang, namun dibantu oleh satu orang lagi. Jadi tersangkanya semuanya ada dua. Ini suami istri. Identitasnya yaitu pertama MAW, tersangka utamanya, dan dibantu oleh suaminya HTP. Kerugian dalam kejadian investasi bodong ini dari informasi pelapor ini didapatkan sebanyak kurang lebih sekitar 21 M kerugiannya. Nah, walaupun dalam pemeriksaannya nanti akan dilakukan pengembangan karena setiap korbannya akan diinventarisir kira-kira kerugiannya sejauh seberapa banyak. Jumlah korban yang ada, kita baru melakukan pemeriksaan terhadap 8 korbannya dan juga saksi sebanyak 6 orang. Tetapi dari akumulasi informasi yang kita peroleh, ini kerugian dari korban ini kurang lebih sebanyak 150 orang. Jadi jumlah korbannya 150 orang dan kemungkinan ini akan bertambah. Nah, kita dari LBH-API bersama saya sebagai ketua bantuan hukum dari Demokrat juga siap memberikan bantuan secara cuma untuk mereka mendapatkan kepastian hukum di baik itu pidana atau perdata. Nanti kita dorong ke Polda. Total kerugian yang sudah mengkuasakan berapa? Yang sudah mengkuasakan 16 orang dan di bawahnya itu sekitar ada 450 orang. Nilainya kurang lebih sekitar 5 miliar. Kalau yang keseluruhan kan? Keseluruhan kemarin yang masuk itu sekitar 14,5 miliar ya, yang sudah kita rekapkan. Yang sudah kita rekap, tapi yang mengkuasakan hanya sekitar 5 miliar. Awalnya teh bisa diceritakan bisa berbisnis seperti ini teh? Ya pertamanya mah kan memang real arisan online. Tapi karena membernya udah pada finish atau pada beres, jadi istilahnya saya membuka arisan bodong. Maksudnya untuk apa arisan bodong? Arisan bodong jadi kayak permainan uang lagi gitu Pak. Karena dulu juga pernah ada yang sering ngadain ya lelang arisan kayak gitu, saya pikir nggak akan kayak gini gitu Pak. Dari aksi kejahatan MAW dan ATP, polisi menyita sejumlah barang bukti, yakni bukti transfer para korban pada tersangka dan beberapa unit handphone. Pihak kepolisian menghimbau masyarakat untuk segera melapor apabila menjadi korban penipuan oleh kedua tersangka. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Ibnu Rosyad melaporkan. Badan Pengurus Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau BPC PHRI Sumedang, Jawa Barat, Rabu kemarin menggelar rapat kerja cabang di Sapir City Park di kawasan Desa Rancamulya, Kecamatan Sumedang Utara. Rekercap sekaligus pelantikan Badan Pengurus Cabang Asosiasi Kafe Restoran Sumedang atau BPC Akar periode 2022-2027 dan talk show kepariwisataan.
dari BPD Akar Jawa Barat. Sejumlah anggota Badan Pengurus Cabang Asosiasi Kafe Restoran Sumedang atau BPC Akar periode 2022-2027 secara resmi dilantik oleh Ketua BPD Akar Provinsi Jawa Barat. Prosesi pelantikan digelar di sela rapat kerja cabang atau Rakercab Badan Pengurus Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau BPC PHRI Sumedang pada Rabu kemarin. Pelantikan BPC Akar Sumedang dilakukan atas dasar koordinasi PHRI Jawa Barat, khususnya bidang kafe dan restoran, termasuk perkembangan kepariwisataan Jawa Barat dalam rangka meningkatkan DPC PHRI se-Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Ketua BPC PHRI Sumedang berharap menjadi awal untuk kebangkitan pariwisata Sumedang akibat pandemi COVID-19. Bahwa acara Raker pada kesempatan hari ini dan bertepatan dengan dilantiknya BPC Akar ini adalah awal kebangkitan pariwisata Sumedang, yang mana tadi sudah disampaikan bahwa Sumedang merupakan kabupaten pariwisata dan pasca COVID ini dan akan dibukanya pintu tol yang akses ke kota, maka perlu sinergi antara dunia usaha pemerintah dengan pemerintah. Nah, untuk itu kami mengundang teman-teman pengusaha yang dari Jawa Barat ini untuk masuk ke Sumedang dalam rangka mengembangkan pariwisata Sumedang. Di samping itu, digelar juga talkshow kepariwisataan dengan tema strategi bisnis kreatif untuk kebangkitan pariwisata Sumedang. Talkshow kepariwisataan yang disiarkan langsung melalui channel YouTube SMTV diisi 4 orang narasumber, di antaranya Bupati Sumedang, Ketua BPD PHRI Jawa Barat, owner Floating Market and Range, serta owner Asep Strawberry. Jadi tentunya sebagai kabupaten yang sedang menggerakkan wisata, kami mendapat berbagai masukan yang sangat bagus untuk menginspirasi kami dalam mengembangkan wisata Sumedang, terutama dengan pandemi COVID. Harus out of the box, harus ada pembeda diferensiasi dan harus banyak inovasi, menemukan cara baru, serta berpikir kreatif. Itu kata kunci bisa bertahan dan berhasil untuk melalui wisata di tengah pandemik. Dan tentunya dengan potensi Sumedang yang sangat luar biasa ini, potensi wisatanya banyak, wisata alamnya, wisata sporturismenya, wisata seni, wisata budayanya. Ini kalau dikelola dengan profesional, insya Allah akan banyak mendatangkan wisatawan datang ke Sumedang. Dan kami sudah siapkan itu. Dengan adanya aksesibilitas jalan tol ini, akan orang datang ke Sumedang, kami siapkan destinasi unggulan di Sumedang setiap exit tol. Kami siapkan kawasan ekonomi khusus pariwisata Jati Gede pun untuk mendatangkan para wisatawan, dan kami siapkan berbagai tempat-tempat yang mudah-mudahan jadi good class yang menjadi most wanted untuk orang-orang datang ke Sumedang. Dari Sumedang, Jawa Barat, Usep Adi Wihanda melaporkan. Ketua MPR RI melakukan kunjungan kerjanya ke Bandara Kertajati Majalengka pada Kamis siang, mendampingi investor yang akan menggelontorkan anggaran untuk kargo sebesar 150 miliar rupiah di atas lahan sekitar 4 hektar. Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati Majalengka bekerjasama dengan ACN atau Aeroteknik akan membangun kargo di atas lahan kosong. Hal ini disampaikan oleh pihak ketiga pada saat Ketua MPR RI mengunjungi ke bandara tersebut. Ketua MPR RI melakukan kunjungan kerjanya ke Bandara Kertajati Majalengka pada Kamis siang, mendampingi investor yang akan menggelontorkan anggaran untuk pembangunan kargo sebesar 150 miliar di atas lahan sekitar 4 hektar. Dalam sambutan, Ketua MPR RI menyampaikan, BIJB masih mempunyai banyak potensi untuk mengembangkannya. Salah satunya, masih banyak lahan yang kosong. Dengan akan dibangun kargo pesawat dan berharap akan tembus ke Asia Pasifik. Untuk mendayagunakan bandara yang hebat ini, tanah ini bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Kalau hari ini ramai, tadi ada 500.000 jemaah umroh kita yang sudah siap-siap berangkat. Ketika beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan Menteri Perhubungan, kemudian Gubernur Jawa Barat, beliau menyampaikan kita punya bandara di Jawa Barat, nama Kertajati, ini masih sepi. Beda hal kalau terkait penerbangan, tapi secara keseluruhan itu melengkapi fasilitas bandara, karena di sini kan yang bandara itu hanya untuk
landing, take off dan penumpang dan barang itu sekarang ditambahin lagi fasilitas berupa untuk pusat perawatan dan pemeliharaan pesawat kan gitu. Jadi itu ya jadi sekaligus makin melengkapi fasilitas dan ditargetkan kan waktunya tidak lama untuk selesai. Gitu. Jadi di Januari 2023 diharapkan sudah operasi. Ya tentu itu akan semakin meramaikan Kertajati gitu. Dari grupnya investor aja pesawatnya tadi udah disampaikan kan ada 14 pesawat kan gitu. Jadi ya aktivitas melayani grupnya sendiri aja udah setiap saat landing take off untuk dirawat dan sebagainya udah banyak kan gitu. Sementara untuk pembangunan kargo pesawat membutuhkan waktu sekitar 10 bulan dan akan bisa beroperasi paling lama bulan Januari 2023. Dari Majalengka, Jawa Barat, Udin Pepeh melaporkan. SMK Negeri Situraja kedatangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Kabupaten Sumedang dalam rangka sosialisasi dan pembinaan mengenai lingkungan sekolah sehat, bersih, serta indah. Hal tersebut dilakukan sebagai persiapan penilaian sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Pada Januari 2022 lalu, SMK Negeri Situraja mendapatkan penghargaan sebagai sekolah adiwiyata tingkat kabupaten karena peduli lingkungan. Atas dasar itu, SMK Negeri Situraja kedatangan utusan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Kabupaten Sumedang melakukan sosialisasi dan pembinaan pada Rabu kemarin. SMK Negeri Situraja perlu mempersiapkan diri untuk dilakukannya penilaian sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Mulai dari guru mendapatkan pembinaan agar membentuk kebiasaan-kebiasaan pada siswa dalam mendukung sekolah adiwiyata. Begitu juga untuk semua warga sekolah perlu terlibat dalam menciptakan lingkungan sekolah sehat, bersih, serta indah. Termasuk faktor penunjang lainnya dari keberadaan pepohonan beserta tempat sampah organik maupun non-organik, serta pembuatan bak sampah komunal. Jadi ini adalah salah satu kerjasama kita dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka untuk menciptakan budaya atau kebiasaan sekolah adiwiyata. Alhamdulillah kita itu menjadi sekolah adiwiyata juara tingkat Kabupaten Sumedang, dan kita insya Allah nanti akan mengikuti ke tingkat provinsi. Dan ini adalah salah satunya pembinaan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang dalam rangka membentuk kebiasaan-kebiasaan yang mendukung sekolah adiwiyata. Dari Sumedang, Jawa Barat, Usep Adiwihanda melaporkan. Yayasan Pondok Pesantren Nur Salam As-Somariah dan MWC-NU Kecamatan Paseh bekerjasama dengan PT Abetri menggelar santunan kepada anak yatim pada hari Kamis 3 Februari 2022 di Aula Hotel Karyanugal Asri Kecamatan Paseh. Yayasan Pondok Pesantren Nur Salam As-Somariah dan MWC-NU Kecamatan Paseh bekerjasama dengan PT Abetri menggelar santunan kepada anak yatim pada hari Kamis 3 Februari 2022 di Aula Hotel Karyanugal Asri Kecamatan Paseh. Acara tersebut dihadiri oleh Camat Paseh, Ketua PCNU Sumedang, unsur Forkopimcam, beserta para alumni Ponpes Nur Salam As-Somariah. Selain santunan, acara ini juga sekaligus menjadi launching produk dari Abetri. Kiai Haji Muhammad Agus Cahya Somala, Ketua Yayasan Ponpes Nur Salam As-Somariah sekaligus Ketua MWC-NU Kecamatan Paseh mengatakan, dengan adanya kegiatan ini, para penerima santunan dapat mandiri berekonomi dan berwira swasta. Pesantren cukup dalam ini kemandirian berekonomi, tadi berwira swasta, juga mungkin nanti sebagai mitra bisnis untuk di Abetri ini, dan juga mungkin untuk masyarakat jemaah dan sebagainya, kemanfaatannya mungkin dari segi kesehatan. Untuk masalah pengembangan bisnisnya justru ini sangat menguntungkan sekali ekonomi Pondok Pesantren As-Somariah, juga untuk para usaha-usaha di kalangan MWC-NU Kecamatan Paseh, khususnya umumnya di Kabupaten Sumedang. Diharapkan kerjasama ini dapat berjalan dengan baik dan dapat membantu meningkatkan perekonomian di Sumedang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kami bersama Bapak Kiai Muhammad melaunchingkan suatu kerjasama bersama PT Abetri Network. Tujuannya adalah bagaimana perusahaan ini dan bersama Pondok Pesantren berkembang di Kabupaten Sumedang
dengan tujuannya akhir adalah kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Yang kedua, khususnya perekonomian di Kabupaten Sumedang ini bisa terbantu dari program kerjasama yang dilakukan antara PT ABT Network dengan Pondok Pesantren Nurul Salam yang dipimpin oleh Kiai Muhammad. Mudah-mudahan ini menjadi kerjasama yang baik, yang kedua menjadi berkah buat semuanya, dan hasil akhirnya dunia akhirat kita bahagia. Dari Sumedang, Jawa Barat, Tim Liputan SMTV melaporkan. Pemirsa, SMTV Sumedang akan mematikan siaran analog pada tanggal 6 Maret 2022, tepat pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat. Maka segera bermigrasi ke TV digital untuk dapat tetap menyaksikan SMTV Sumedang. Saya Tiarani Vidya beserta tim redaksi SMTV pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.